saya Bagas Rasiwi dengan NIM 362410019 dan saya akan mengerjakan soal kode A dengan soal ganjil. Yang pertama, apabila diketahui nomor atomnya 16, proton 16, massa 32, berapa jumlah neutron dan elektronnya? Neutron sama dengan nomor massa kurangi nomor atom sama dengan 32 dikurangi 16 sama dengan 16. Dan berapa jumlah elektron? Elektron sama dengan proton. Elektron 16, protonnya berarti 16. Dan neutron 16. Nomor massa. Yang kedua, diketahui nomor massa 35. Proton 17. Berapa nilai atom, elektron, dan neutron? Nilai atom sama dengan jumlah proton. Nomor atom sama dengan elektron sama dengan proton. Dan neutron sama dengan massa dikurangi nol atom. 35 kurangi 17 sama dengan 18. Jadi gambarnya nomor massa 17, protonnya 17, dan neutronnya 18. Atom sama dengan proton, sama-sama 17. Yang ketiga, nomor atom sama dengan 26, neutron sama dengan 13. Ditanya berapa proton, elektron, nomor massa dari unsur tersebut. Nomor atom 26, maka jumlah proton sama dengan 26. Elektron sama dengan jumlah proton 26. Nomor massa sama dengan nomor atom plus neutron sama dengan 26 plus 13 sama dengan 39. Jadi massa 39, proton 26, elektron sama 26. Yang keempat, jika unsur Ni memiliki nomor atom 28, massa 59,
ion Ni2+. Berapa nilai proton, elektron, dan neutron? Jadi jumlah proton sama dengan nomor atom sama dengan 28. Jumlah elektron pada N2+ sama dengan jumlah proton min 2, karena bermuatan positif 2, berarti kehilangan 2 elektron. 28 dikurangi 2 sama dengan 26. Neutron sama dengan nomor massa dikurangi nomor atom. Jadi 59 dikurangi 28 sama dengan 31 neutron. Jadi nomor massa 59, proton 28, dan neutronnya 31. Ya, kesimpulan nomor 1A, kan diketahui atomnya 16, proton 16, massa 32. Ditanya berapa jumlah neutron dan elektron. Mencari neutron yaitu nomor massa dikurangi nomor atom, berarti 32 dikurangi 16. Jadi neutronnya adalah 16. Dan berapa elektronnya? Elektron sama dengan jumlah proton karena unsurnya netral. Baik, soal yang kedua, perhatikan gambar di samping. Gambar di samping merupakan percobaan yang dilakukan untuk menjawab kelemahan dari teori atom Rutherford. Kelemahan apa yang dimaksud? Jelaskan pula bagaimana mekanisme dan hasil dari percobaan tersebut. Baik, mari kita jelaskan pada soal kedua. Yang dilakukan Rutherford menggunakan sinar alfa untuk menembus sebuah plat emas tipis. Bagian besar sinar alfa melewati plat tanpa membelokkan, sementara ada beberapa di antaranya dipantulkan ke dalam sudut besar. Kelemahannya pada soal kedua bahwa elektron yang bergerak mengelilingi inti seharusnya mengalami percepatan, namun secara hukum elektromagnetik yang bergerak dalam orbit mengingkari akan memancarkan radiasi elektromagnetik dan kehilangan energi secara terus-menerus. Hal ini menunjukkan bahwa model Rutherford tidak dapat menjalankan stabilitas atom. Kesimpulan, mekanisme atom yang terdiri dari inti yang sangat kecil dan padat bermuatan positif yang disebut inti atom, dan sebagian besar volume atom adalah ruang kosong. Jadi hal ini menjelaskan bahwa model atom Rutherford memiliki kelemahan stabilitas atom yang kemudian diatasi dengan model atom Bohr. Tentukan konfigurasi dengan Bohr dan kuantum. Tentukan periode dan golongan. Pada soal A 25 Mn sama dengan, kita mencari kuliknya, K E M N O P. Kulit pertama 2, 8, 10, 8 lagi, 18, 7. Jadi golongannya sama dengan 7A dan periodenya sama dengan 4. Soal kedua sama dengan 29 Cu. Tembaga sama dengan 2, kulit kedua 8, ketiga 18, dan yang keempat 1. Periodenya sama dengan 1A
maaf, golongannya sama dengan 1A, periodenya sama dengan 4. Dan ini kenapa kulit ketiga enggak 18? Karena angka di sini di mangan 25. 2 tambah 8 10. Jika tambah 18 lebih dari 25, maka kita ngambilnya 8 sama 7. Baik, soal yang ketiga, jika diamati peristiwa yang terjadi sekitar terdapat keterkaitan dengan sifat kimia, salah satunya air dan minyak yang tidak dapat larut dan menyatu. Mengapa peristiwa itu terjadi? Jelaskan berdasarkan ikatan kimia. Air dan minyak memiliki sifat yang berbeda, yaitu polar dan non-polar. Dan minyak yaitu memiliki molekul polar. Air, soal nomor 4. Jadi kita penjelasan nomor 3, yaitu kita mencari periode dan golongan pada unsur 25 mangan dan 29 tembaga Cu. Nah, 25 yaitu kita mencari kulitnya. Yang pertama kita tulis 2. 25 kurangi 2, 23. Terus kedua, kulit kedua 8, jadi 10. Masih kurang 15. Masih kurang 15. Kalau kita memasukkan 18 nggak boleh, soalnya lebih. Berarti kita masukin 8 lagi, jadi 18. Nah, 18 ke 25 kurangnya berapa? Berarti 7. Berarti kulit terluar yaitu 7. Jadi golongan pada 25 mangan yaitu golongan 7A dan periodenya yaitu 4. Sama yang B yaitu 29 Cu atau 29 tembaga, yaitu kulit pertama 2, kedua 8. Nah, kalau ini bisa tambah 18, jadi 28 kurang 1, berarti kulit keluarnya 1. Jadi diketahui golongannya yaitu 1A dan periodenya 4. Jika diamati peristiwa yang terjadi sekitar terdapat keterkaitan dengan sifat kimia, salah satunya yaitu air dan minyak yang tidak dapat larut dan menyatu. Mengapa peristiwa itu terjadi? Jelaskan berdasarkan ikatan kimia. Jadi air dengan lambang H, hidrogen, dan minyak sama dengan O. Air memiliki molekul polar yang bermuatan positif dan negatif. Molekul air saling tarik menarik, dan minyak memiliki molekul non-polar, tidak bisa menempel pada molekul yang lain. Jadi ikatan kimianya O H H. Mengapa tidak bisa menyatu? Karena perbedaan sifat ikatan kimia antara keduanya. Untuk soal yang nomor 4, kenapa air dan minyak tidak bisa larut atau menyatu? Jelaskan mengapa. Karena air dan minyak itu beda molekul, yaitu air dengan lambang H, hidrogen, mempunyai molekul polar plus dan negatif yang saling tarik menarik, dilambangkan H. Dan minyak yaitu molekulnya non polar,
dengan lambang O. Jadi kenapa tidak bisa menyatu? Karena perbedaan unsur molekul pada keduanya. Lanjut soal kelima. CaCO3 plus Ag1 HCl CaCl2 plus H2O plus CO2. Jika diketahui batu kapur CaCO3 10 gram, diketahui batu kapur 10 gram CaCO3, Aca sama dengan 40, C sama dengan 12, O sama dengan 16. Direaksikan pada asam klorida. Tentukan volume gas karbon dioksida yang dihasilkan pada STP. Dijawab. Yang pertama, menentukan jumlah mol CaCO3 sama dengan 100 gram. Hasil ini dari massa molar CaCO3 sama dengan massa dibagi massa molar sama dengan 10/100 sama dengan 0,1 mol. Molnya sudah ketemu, jadi menggunakan rumus perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol, maka perbandingan mol CO2 sama dengan CaCO2. CaCO3. Jadi rumusnya FCO2 sama dengan N kali 22,4 sama dengan 0,1 kali 22,4 sama dengan 2,24 liter. Jadi persamaannya 0,1, 0,2, 0,1, 0,1. Baik, terima kasih bagi saya.